bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang seiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu ajak Tuhan serta dalam kehidupan kita. Amin saudara. Biarlah Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tetap bersandar kepadanya. Supaya damai sejahtera selalu melingkupi saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik Bapa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Bapakku. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, pegang aku Tuhan setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, amin Yesus, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, betul Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus,
Yesus namanya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang luar biasa Bapak. Saudara, ajak Yesus dalam kehidupanmu. Ajak Yesus dalam masa depanmu, merancang masa depanmu. Karena apa? Supaya kau tidak tersesat. Ajak Yesus saudara. Ajak Yesus dalam beban hatimu. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dengan lembut saudara. Ajak Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Ku tak dapat jalan Katakan Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri Tuhan. tanpa Amin. Roh-Mu. Haleluya. Mari kita memuja dan memuji Yesus. Bawalah diriku kepada Yesus, kau luar biasa Bapa. jalan kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita angkat tangan kita. Kita katakan kepada Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Oh, Yesus kita suka dipuji. Yesus kita suka disembah. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Yes Lord. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Oh, Kau memberi kemenangan Tuhan kepada kami. Haleluya. Oh, Ikaralayasan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang memberikan kami kemenangan Yesus. Haleluya. Yesus namanya. Beri kemenangan kepada kami. Sikaralaya moritaralaya say. Haleluya. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.
Kami adalah umat-umat-Mu yang menjadi pemenang. Oh umat-Mu Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami tetap setia. Laskar Kristus yang hebat. Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Sebab itu kami pasti hebat. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah online kami ini Tuhan. Dan kami taruh ke dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, biarlah ibadah online ini bagi siapapun yang mendengar menjadi berkat Bapa. Bagi siapapun yang merasa dirinya sudah putus asa. Ketahuilah saudara, kalau kau putus asa, ingat Tuhanmu hebat. Karena Tuhanmu hebat dan jangan ragu dan jangan gentar. Tenang saja di dalam Tuhan. Tuhan katakan, kalau kau berserah, Tuhan akan menolong. Apakah tanganku kurang panjang untuk menolongmu? Kata Tuhan. Berserulah kepada Dia. Kalau kita minta tolong orang lain saudara, kita kecewa. Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, ya Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Masakan kurat, Tuhan tidak mendengar jeritan hatimu. Dia mendengar saudara, dan Dia sedang peluk saudara saat ini. Sebab itu ajak Tuhan dalam hatimu, dalam kehidupan, perjalanan kehidupanmu. Ajak Tuhan. Susah, senang, sakit, sehat. Ada persoalan, tidak ada persoalan. Tidak ada uang, ada uang. Ajak Yesus supaya memberkatimu. Dan jangan takut saudara, jikalau kau meletakkan harapanmu pada Tuhan, apa saja Tuhan bilang, yang kau kerjakan berhasil. Klaim itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Apa saja yang kau lakukan berhasil. Mari Tuhan, mari beracara dalam ibadah rayamu Tuhan pada hari ini. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Jamah tiap-tiap hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Umat percaya yang di rumah, yang di jalan, yang di dalam gereja ini katakan amin. Haleluya. Yesus memberkati saudara ya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian. Tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu di dalam nama Yesus. Satu Tuhan, satu iman, Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu, gadis suku dan bangsa, berdiri di hadapan
dahsyat saudara. Dia dahsyat. Katakan kiri kananmu, katakan Yesus dahsyat men. Yesus dahsyat men. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Komitmenmu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Raja di atas segala raja men. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Mari yuk kita terbang. Tinggi di Oh, haleluya. Yang di rumah, mari kita terbang bersama Tuhan. Amin. Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bagianmu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi. Amin. Berjalan bersama-Mu. Amin. Oh Elio, kanan kirimu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita bersenang-senang bersama Tuhan. Yuk. Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Yesus dahsyat men. Yesus dahsyat. Saudara, kayaknya saya kangen banget kita ibadah offline ya saudara. Ibadah offline-nya itu nanti tanggal 6 Juni. 6 Juni setelah lebaran saudara. Minggu pertama ada perjamuan suci. Saya ingatkan terus saudara untuk hadir ya. Minggu pertama kita offline bersama berjumpa kembali kepada oma-oma yang sudah vaksin. Nah boleh datang. Jangan lupa bawa ini oma apa masker ya betul masker ya. Tuhan itu baik ya oma ya, luar biasa. Saudara, tanpa terasa dalam satu tahun, hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih malah ya saudara. Kita beribadah online. Saya merasa begini loh haus sama Tuhan ya gitu ya. Saya baru tahu biasanya dari kecil dari saudara udah sekolah minggu dan terus remaja dan terus sampai sekarang saya besar. Saya nggak tahu tuh
justru dulu pengennya gak ke gereja saudara. Karena saking seringnya ke gereja. Tapi ketika hal ini terjadi, kayaknya saya rindu banget saudara. Haus banget ke gereja, bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Dengerin lagu, menyembah Tuhan. Aduh rasanya gimana? Saudara, isi terus imanmu. Meskipun online, tidak lama lagi kita offline. Tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Karena apa saudara? Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Meskipun tidak melihat, meskipun saya tidak melihat, tapi saya belajar percaya bahwa Tuhan luar biasa. Haleluya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam firman Tuhan berkata seperti itu saudara. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Yang aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku tidak pernah berubah kata Tuhan. Jikalau kau di pihakku, siapa yang melawan kamu? Kekuatan di hidupku. Haleluya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya
tiada pernah berubah. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Mari Tuhan isi hati kami dengan Roh-Mu, dengan kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan ketemu lagi kita dalam ibadah raya kita di bulan April ini, ya di penghujung April ini tanggal 25 April. Kita bertemu kembali dalam online kita di Gereja Sidang Jemaat Kepu Dalam. Apa kabar semuanya? Saya percaya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memelihara kita dan mengasihi kita. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita semua senantiasa ya. Tuhan berkati, saya percaya Tuhan selalu memimpin kehidupan kita, selalu beserta dengan kita, dan selalu berjalan dengan kita. Mari kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu biar kita sama-sama diberkati, baik yang membawakan firman, begitupun buat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa mengadakan ibadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapa berkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti mengenai firman Tuhan, dan kami boleh mengerti berjalan dengan Tuhan, dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita hari ini memasuki tanggal 25 April tahun 2021, ya begitu cepat, karena hari-hari terus berjalan, ya belum lama kita sudah merayakan Jumat Agung pada tanggal 2 April yang lalu, ya. Lalu tanggal 4 kita merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, di masa-masa setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus selama 40 hari, dia tetap masih ada di dunia ini, walaupun dalam wujud roh ya. Mengapa dia tetap ada di dunia ini? Nanti kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus masih tinggal 40 hari di dalam dunia ini.
ya. Saya kasih judul tema khotbah hari ini adalah percaya dalam berjalan dengan Tuhan. Percaya berjalan dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai detik ini kita orang-orang percaya seharusnya menjadi orang yang terus berjalan dengan Tuhan hari lepas hari. Ya, walaupun keadaannya sekarang masih pandemi, ya puji Tuhan, Indonesia sudah mulai turun, walaupun kita hati-hati ya, karena belum lama ini negara India timbul COVID lagi yang begitu besar, yang dikatakan kena pandemi yang kedua kali ya, walaupun mereka sudah divaksin tapi mereka tidak pakai masker, tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga protokol kesehatannya sehingga melonjak ya. Berita kemarin bicara sampai sehari itu 250 orang, 270 ribu orang, ya rata-rata 100 ribu orang ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menjaga, biar Tuhan selalu menjaga kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga kita di rumah, biar Tuhan terus ada berjalan dengan kita. Tuhan terus ada memimpin kehidupan kita ya. Mari kita belajar, percaya bahwa kita berjalan dengan Tuhan itu ya dan amin ya. Kita sebagai orang percaya harus mengatakan dan harus yakin bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup ya. Allah Roh Kudus itu ada. Allah yang dulu pada saat dia bangkit berupa roh dan dia menemukan murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya ya, dalam wujud roh itu ada Bapak Ibu. Dan kita percaya sampai hari ini yang namanya Allah Roh itu, Allah Roh Kudus itu yang mana tetap ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita belajar. Ya, 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menemukan atau menemui murid-muridnya. Kalau kita bicara hari, kalau kita hitung mungkin kemarin 4 April, Yesus yang mati itu bangkit, dan 40 hari kemudian ya kalau kita hitung kira-kira tanggal kurang lebih saya hitung-hitung di sini tanggal 14 Mei, baru Tuhan Yesus masih ada nih. Kalau kejadiannya seperti itu ya, masih ada dia menemukan murid-muridnya. Ya, sebagai berbentuk Roh Kudus, dia menemukan murid-muridnya. Apa maksudnya? Mari kita belajar. Kita orang-orang yang percaya harus percaya bahwa Roh Allah itu ada. Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu hidup. Dan hari ini kita akan belajar 4 hal ya. 4 hal kita akan belajar dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Kalau kita punya Alkitab di rumah, kita punya ya elektronik Alkitab di handphone, kita buka dalam Yohanes pasal yang 20 ayat 19 sampai 21. Ya, judul perikopnya aja Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan yang ada dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia menemukan murid-muridnya. Dia ingin menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang dulu berjanji
ya, bahwa dia pernah berkata dalam perjanjian lama bahwa ada kebangkitan, ada seorang Mesias yang akan bangkit pada hari ketiga. Dan pada kejadian Yesus yang telah mati itu dan bangkit pada hari ketiga, hal itu ditepati pada saat Tuhan Yesus yang disalib itu dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita akan belajar di sini. Di ayat yang ke-19, pasal 20 ayat 19, kita lihat di situ. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama, kenapa Yesus menemukan murid-muridnya, saya catat di sini adalah Yesus datang untuk mengalahkan ketakutan. Yesus datang untuk mengalahkan ketakutan. Pada saat itu murid-muridnya takut. Ya, dia lihat gurunya disalib. Lalu murid-muridnya takut. Dia setelah Tuhan Yesus disalib mati. Mereka pada pulang semua ke rumah masing-masing. Bahkan Alkitab cerita di situ murid-muridnya pada takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka takut mungkin akan disalibkan. Yang dikatakan seorang raja, seorang Mesias, mengaku-ngaku Mesias, mengaku seorang anak raja, ya, mereka ketakutan, mereka takut dipukuli, mereka takut ditangkap, sehingga kita berkata apa? Pada saat itu murid-muridnya ketakutan dan mereka mengunci pintu-pintu di rumah mereka masing-masing. Kita lihat di sini. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus datang kepada mereka. Kita lihat di sini. Ketika hari sudah malam. Kenapa hari sudah malam? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengerti keadaan kita masing-masing. Kalau dia datang pada siang hari, mungkin dilihat banyak orang Yahudi, ya, sehingga mereka tetap akan menangkap murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya mengalami ketakutan. Mereka takut sekali lagi ditangkap. Mereka takut mungkin dipenjarakan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Saya melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengerti dan tepat waktu untuk menolong setiap orang yang percaya. Apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah ketakutan. Murid-muridnya mengalami ketakutan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh ketakutan ini selalu ada dalam diri kita masing-masing. Bahkan murid-muridnya pun mengalami ketakutan. Dan yang bisa melepaskan ketakutan kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan itu adalah muncul terhadap suatu hal. Ketakutan itu muncul karena satu masalah. Ketakutan itu muncul mungkin karena satu penyakit yang begitu mematikan. Dan ketakutan muncul sehingga menimbulkan apa? Keputusasaan. Banyak orang sekarang ini mengalami ketakutan, jujur Bapak Ibu. Keadaan ekonomi yang gak jelas seperti ini. Ya. Bahkan orang yang sudah divaksin pun sekarang mengalami juga kena lagi. Padahal sudah divaksin Bapak Ibu. Kena lagi. Ya. Ketakutan demi ketakutan menyerang manusia pada saat zaman akhir ini, akhir zaman ini. Mereka takut bagaimana keadaan kesehatan kita, kesehatan mereka masing-masing. Mereka takut bagaimana keadaan ekonomi mereka masing-masing. Tapi yang saya catat di sini yang pertama, Yesus datang untuk mengalahkan ketakutan Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dunia boleh takut, sekeliling kita orang yang tidak percaya, tidak punya pengharapan. Tapi saya mau katakan kita orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Kita memiliki Allah yang bisa mengalahkan ketakutan. Ya, mungkin kanan kiri bisnisnya hancur, tapi puji Tuhan kita orang yang berharap sama Tuhan. Tuhan tetap memberikan usaha kita tetap berjalan dengan baik. Bahkan mungkin ada cerita-cerita dari anak Tuhan di mana pada saat sekarang justru malah mereka diberkati. Ya, saya mau katakan itu membuktikan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, yang bisa mengalahkan ketakutan, yang bisa mengalahkan segala hal kekhawatiran dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang gak putus asa, Bapak Ibu. Belajar percaya, di mana ada Yesus hadir, di situ ada kemenangan, di situ ada jalan keluar. Di situ ada kekuatan yang baru. Sehingga ketakutan-ketakutan yang kita ngalami sekarang ini, saya percaya dengan Yesus kita akan bisa berjalan dengan kekuatan yang dapat dari Tuhan. Ya. Banyak sekarang keadaan-keadaan yang gak jelas, Bapak Ibu. Mereka udah gak bisa lagi berharap kepada kekayaan mereka. Mereka tidak bisa lagi berjalan dengan kekuatan mereka. Dan mereka harus mengerti bahwa ada satu kekuatan yang bisa menolong kita semua. Siapa itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau Tuhan hadir, saya percaya semua akan diselesaikan dan ditolong Tuhan. Ingat, semuanya waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa waktunya kita. Maunya kita sekarang, tapi Tuhan bilang belum sekarang. Ada waktunya Tuhan akan menolong kita dari segala permasalahan kita, ketakutan kita, keputusasaan kita. Waktunya Tuhan itu pasti akan terjadi asal kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita ngatur Tuhan. Tuhan yang punya cara sendiri mengatur kita semua. Ada waktunya Dia akan memberkati kita. Ada waktunya kita disuruh berdoa, kita khawatir, tapi kita tetap harus kuat bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah waktunya Tuhan. Yesus mengalahkan ketakutan yang saya lihat yang pertama di sini. Ya, murid-muridnya takut, pintu-pintu dikunci. Tapi pada saat Yesus datang, terlepas semua dari ketakutan. Kita lihat ayat berikutnya. Yang ayat masih ayat ke-19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bayangin Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Di mana ada Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua saya catat di sini, di mana ada Yesus, di situ ada kedamaian. Amin Bapak Ibu. Ada kedamaian. Ada Yesus pasti ada damai sejahtera. Ada pertolongan, ada mujizat. Ada sesuatu hal yang kita gak pernah pikirkan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang hidup. Percaya Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dunia ini boleh terjadi sekarang, tapi kita orang yang percaya. Kita pasti akan memiliki damai sejahtera. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan Yesus ada dalam kehidupan keluarga kita. Kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Itu pasti ada damai sejahtera. Orang yang gak berjalan dengan Tuhan, saya percaya tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah kekhawatiran. Yang ada adalah letih lesu, tidak semangat dalam hidupnya. Coba kita lihat. Orang yang sudah mulai frustasi, hidupnya tidak semangat. Dia akan mengalami stres, dia akan mengalami kekhawatiran.
Tapi kalau orang yang percaya dengan Tuhan, walaupun ada masalah, dia percaya pada saat Yesus hadir, di situ ada damai sejahtera. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang Bapak Ibu, doa. Doa mengalahkan ketakutan. Undang Yesus berjalan setiap hari. Itu yang mengalahkan ketakutan. Itu yang akan memberikan damai kita. Ya, jangan kita merasa kuat. Saat-saat sekarang ini jangan kita merasa kuat. Tanpa Tuhan kita nggak bisa punya kekuatan. Tanpa Tuhan kita pasti akan muncul kekhawatiran. Tapi kalau kita setiap hari minta Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami, Tuhan pelihara hidup kami pada hari ini, saya percaya akan ada damai sejahtera dan ada berkat melimpah. Sebab damai sejahtera yang diberikan itu berasal dari siapa? Alkitab bilang, firman Tuhan tadi bilang, bukan dari dunia. Ya, bukan dari dunia. Tapi damai sejahtera yang diberikan ini adalah damai sejahtera dari Yesus Kristus. Sudah saatnya kita nggak bisa kita mengharapkan kekayaan kita, nggak bisa mengharapkan orang lain. Berapapun kita punya uang, ya, seberapapun kita hebat atau kaya banyak uang, kita nggak bisa membeli namanya itu kehidupan. Betul? Kita lihat orang-orang kena COVID-19 yang meninggal kebanyakan. Maaf sekali lagi, bukan saya menghakimi. Tapi saya lihat yang meninggal adalah orang-orang kaya. Orang punya restoran yang besar di salah satu di Jakarta meninggal. Apalagi orang yang punya hotel meninggal. Sudah nggak bisa kita mengandalkan kekayaan kita dan kekuatan kita. Mungkin selama hidupnya dia merasa punya uang, namun pada saat hal-hal terjadi sekarang ini, terlebih pada saat pandemi ini, saya percaya itu hanya bisa Tuhan yang menolong kita. Itu hanya bisa kita minta sama Tuhan untuk selalu menjaga, memelihara kesehatan kita, baik kita maupun keluarga kita. Ya, yang walaupun memang mungkin ada yang kena COVID seperti saya, tapi jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Ya, tetap pelihara damai sejahtera, tetap kita bersyukur. Kekhawatiran menghilangkan damai sejahtera. Tetapi orang yang selalu bisa bersyukur tidak akan kehilangan damai sejahtera. Ya. Percaya bahwa pada saat Yesus hadir, saya percaya sekali ada damai sejahtera di situ. Tetap berpegang sama Tuhan, berjalan dengan Tuhan setiap hari. Minta sama Tuhan, pimpin saya Tuhan. Pimpin saya Tuhan, pegang tangan saya Tuhan. Supaya saya tidak berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Tidak berjalan dengan kehebatan saya Tuhan. Tapi semua bergantung oleh Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Di situ pasti ada damai sejahtera. Yang ketiga dalam Yohanes 20 ayat 19, 21 ini. Kita lihat di ayat yang ke-20. Kita balik kembali dalam Yohanes 20. Ayatnya yang ke-20 kita lihat di situ. Ada hal yang ketiga yang kita akan belajar mengenai firman Tuhan hari ini. Yohanes 20 ayat 20 dikatakan di situ. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan, di sini berarti apa? Berarti bahwa ada kesaksian bahwa Tuhan yang mereka ikuti atau sebagai guru mereka, mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka lihat itu adalah Tuhan yang bangkit dan hidup dan menemui mereka. Luar biasa kan? Kesaksian bahwa dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Yesus yang kita sembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kekristenan saya mau katakan sekali lagi harus punya pengalaman.
Saya sering katakan ini ya kepada anak-anak kaum muda. Bahkan kemarin salah satu jemaat kita dibaptis, ya, dan saya mengajar baptisannya. Saya katakan begini, menjadi orang Kristen dan dibaptis harus punya pengalaman dengan Tuhan, harus punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga kita boleh melihat Allah yang kita sembah itu Allah yang ada, bukan Allah dongeng, bukan Allah yang nggak kelihatan, dia ada. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam ayat sini, bahwa ada kesaksian-kesaksian di dalam hidup kita, bahwa kita mengalami Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kehidupan dan nyata dalam kehidupan kita. Ya, harus punya kesaksian bahwa Allah yang kita sembah ini Allah yang hidup, Allah yang menemui manusia atau menemui murid-muridnya, Allah yang hidup. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih yang Tuhan, belakang ini banyak ya orang-orang di luar daripada kekristenan, artis-artis sudah mengalami Tuhan. Ya, salah satu artis, ya saya nggak sebutin namanya, artis yang ya kita kenal lah, mengalami Tuhan. Dia cerita akhirnya terima Tuhan Yesus gara-gara dengar puji-pujian. Dia main ke rumah temannya, dengar puji-pujian, dia merasa damai sejahtera. Bayangin, puji-pujian aja membawa damai sejahtera. Dan dia mengalami Yesus dalam hidupnya. Akhirnya dia terima Yesus. Dan pada saat, kalau nggak salah Jumat Agung atau pada saat Paskah, dia dibaptis dan dia ada kesaksian. Ramai itu di YouTube ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih dalam Tuhan lihat, dia terima Yesus. Dan belum lama ini juga saya dengar ada salah satu, dia bukan artis ya, tapi salah satu orang yang suka di TV itu mencari tentang film-film atau kegiatan-kegiatan ilmu-ilmu hitam, dia bisa melihat kuasa-kuasa gelap. Akhirnya dia ditemuin sama Yesus. Dia melihat sinar itu dan dia gak bisa nengok. Dan sinar itu berkata, engkau akan kuberkati, kalau gak salah ya. Sinar itu, Tuhan itu bicara seperti itu kepada orang ini. Dan akhirnya dia menerima Yesus. Begitu dahsyat dan hebat Tuhan Yesus. Ya, begitu dahsyat dia menemukan sendiri langsung pada orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan menemui. Dan supaya mereka melihat bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Makanya Tuhan Yesus mendatangi muridnya. Dia ingin membuktikan bahwa aku ini sudah mati dan bangkit dan hidup. Hebatnya Tuhan kita. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang ada sampai hari ini kita berjalan dengan Tuhan. Di masa-masa 40 hari Tuhan Yesus menemukan murid-muridnya. Dan kita pun hari ini, kita boleh merasakan dia tetap hadir sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ayo punya iman, punya percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu pasti menolong. Ya. Tuhan itu mau berjalan dengan kita, tapi masalahnya kita sendiri yang menolak. Kita sendiri yang gak percaya. Kita sendiri yang gak pernah berdoa. Ada masalah bukannya minta tolong kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada hal-hal yang lain. Kita minta tolong kepada manusia. Kita bilang terkutuklah orang mengandalkan manusia.
Apalagi kita minta tolong pada hal-hal yang tidak baik, kuasa-kuasa kegelapan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Allah itu Allah yang cemburu kepada orang yang bisa menduakan Tuhan. Hati-hati, di zaman-zaman sekarang ini, kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun mungkin menawarkan hal-hal yang mengajak kita, ayo percaya saja sama kuasa kegelapan, nanti kita akan diberkati. Kamu sakit gampang, nanti aku jampi-jampi sembuh. Waduh, ya, kita nggak boleh percaya hal seperti itu. Kita hanya boleh percaya kepada Allah kita yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Saya percaya di zaman-zaman akhir ini banyak orang-orang akan mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bahkan Tuhan Yesus yang menemui langsung kepada orang-orang yang dulunya mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung loh. Dahsyatnya Allah kita itu. Kita terbatas, tapi Allah kita enggak terbatas. Di akhir zaman ini dia sendiri akan menemui orang-orang yang dikasihinya. Dan dia akan memakai mereka semua untuk menjadi kesaksian bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya catat di sini. Kita lihat di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bayangin ya, seringkali katakan damai sejahtera di sini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, kata Tuhan. Artinya apa di sini saya catat? Yesus datang untuk memberikan misi pengutusan, misi untuk penginjilan, diutus untuk membawa jiwa-jiwa. Jadi setelah dia bangkit, dia temuin murid-muridnya, bukan hanya sekedar dia mau bertemu dengan murid-muridnya, bukan sekedar dia hanya bertemu dengan kita dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kita yang berikutnya apa? Kita akan menjadi terangnya Tuhan. Kita menjadi contohnya Tuhan. Kita akan menjadi orang yang benar-benar menyaksikan dan mengalami, dan kita berikan kesaksian itu kepada orang lain. Bahwa benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu bisa menolong dalam keadaan apapun dan tepat pada waktunya. Ya, Tuhan mau kita diutus untuk jiwa-jiwa. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah ngomong kita jiwa-jiwa. Keluarga dulu nomor satu. Ayo kita ajak keluarga kita ke gereja. Ayo ajak mereka supaya mengenal Yesus. Ceritakan tentang Yesus bahwa Allah itu Allah yang hidup. Ceritakan. Pada saat saya menyaksikan Tuhan Yesus kepada mama saya, ya, saya tidak memaksa. Saya hanya bilang, "Ma, ke gereja yuk, cari Tuhan Yesus." Lalu mama saya bilang, "Nanti, semua agama sama, nanti saya mau ke gereja." Pada saat dia bilang nanti, saya langsung berdoa. Saya langsung, Tuhan, benar. Saya langsung bilang begini dalam hati saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, dengar apa yang dikatakan mama saya. Dia mau ke gereja. Saya imani itu Tuhan dalam nama Yesus. Memang gak mudah. Hampir 5 tahun dia baru menerima Tuhan Yesus. Itu juga setelah dia mengalami kuasa kegelapan. Ya, saya pada saat itu doakan kuasa kegelapan itu hilang dan dia akhirnya boleh melihat bahwa benar Tuhan Yesus itu dahsyat. Dan pada hari itu setelah dia terlepas daripada kuasa kegelapan, besokannya dia nangis dan dia bilang, "Saya mau ke gereja." Dan sampai akhir hayat hidupnya, ya, bagi bapak-bapak ibu, saudara sekasihan Tuhan yang sudah tahu keadaan mama saya, pada saat terakhir dia udah tidak bisa makan, dia udah gak bisa ngomong, tapi dia masih bisa tepuk tangan, dengerin lagu rohani dia masih bisa tepuk tangan. Dan saya percaya itu sekarang dia ada bersama dengan Bapa di surga. Yang saya mau tekankan di sini apa? Setelah kita terima Tuhan Yesus, saksikan itu. Kita diutus Tuhan untuk menjadi orang yang bersaksi,
yang bisa membawa jiwa-jiwa mengenalkan Yesus dan menerima Yesus, supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita. Tugas selanjutnya kita berdoa buat Tuhan juga jamah orang yang kita injili atau kita kasih tahu tentang Yesus, supaya hatinya terbuka dan Yesus sendiri akan menemui orang itu dan mengalami mujizat-mujizat atau mengalami keadaan pribadi dia dengan Tuhan secara supranatural. Ya, percaya. Yang Tuhan mau setelah Tuhan Yesus berjalan dengan muridnya dan bertemu dengan kita, kita harus menginjili, kita harus memenangkan jiwa. Dengar baik-baik, setelah kita selamat bukan berarti keselamatan hanya untuk kita doang, selesai. Tidak. Menangkan jiwa-jiwa, keluarga kita sekitar, teman-teman kita, baru orang lain kita boleh jangkau. Ya, siap Bapak Ibu memenangkan jiwa-jiwa? Hari ini kita berbicara atau belajar mengenai maksud Tuhan menemui murid-muridnya selama 40 hari yang saya kasih tema berjalan dengan Tuhan. Tetap berjalan dengan Tuhan. Dan kita akan melihat Allah bekerja setiap saat kepada kita. Ya, kita jangan berontak. Kita nggak boleh maunya kita, waktunya kita. Kalau kita punya masalah, lalu kita berkata di mana Yesus? Tidak, Yesus ada, Yesus hidup, dan di mana ada Yesus ada damai sejahtera, dan Dia akan mengalahkan ketakutan, kekhawatiran. Amin Bapak Ibu, tetap berjalan. Dia ada, Dia hidup, dan kita harus tetap percaya Allah kita Allah yang dahsyat, yang kita sembah dan kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Tuhan berkati. 4 hal hari ini kita belajar, di mana Yesus mengalahkan ketakutan, Yesus membawa damai sejahtera, Yesus memberikan kesaksian hidupnya, dan Yesus mengutus kita untuk menjadi penjala-penjala jiwa bagi orang lain. Untuk orang lain bagi Tuhan, maksud saya. Tuhan Yesus berkati, dan kita akan tutup firman Tuhan ini pada siang hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengerti Tuhan masih ada. Kami percaya Tuhan masih hidup sampai hari ini. Ajar kami percaya Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh memenangkan jiwa-jiwa juga Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera senantiasa setiap hari kami berjalan dengan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu mau berjalan dengan Tuhan. Dan ampuni kami bila selama ini kami menjadi orang yang kurang percaya. Kami menjadi orang yang khawatir. Ampuni kami Tuhan. Dan kami boleh belajar akan kehidupan ini. Kami terus belajar untuk berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua sekali lagi, berkati kehidupan kami, yang usaha Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah kuliah Tuhan berkati Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi, keluarga kami, jauhkan daripada pandemi COVID ini Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta darah Tuhan, menyucikan atau membungkus kami semua, dalam kami menjalani kehidupan kami di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa kami, jadikan bangsa ini Tuhan, bangsa yang tetap Tuhan pelihara, Tuhan kasihi, Tuhan pimpin bangsa kami, walaupun banyak masalah, keadaan ekonominya, keadaan keamanan bangsa ini, kami percaya Tuhan akan pimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa ini dan buat kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan pada pagi atau siang hari ini. Kiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara kasih yang Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan Yesus,
serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan saudara dan saya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari semua kita katakan amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bertemu ya, kita akan ada ibadah offline mulai tanggal 6 Juni 2021. Tuhan Yesus berkati, kita akan ketemu kembali jam 9 6 Juni 2021, datang ke gereja bersama-sama keluarga, bersama dengan teman, kita akan kembali offline di gereja. Tuhan berkati, haleluya, amin.